para perempuan atau ibu-ibu yang pernah mengalami kehamilan ektopik atau kehamilan ektopik terganggu ya, atau biasa disebut KET. Luar biasa banget perjuangannya ya. Hanya Allah yang bisa membalas perjuangan kalian, karena KET itu atau kehamilan ektopik terganggu ancamannya adalah nyawa, alias bisa meninggal karena termasuk kegawatan obstetri. Nah, ini sesuai banget dengan pasien saya, seorang ibu berusia 27 tahun yang hamil anak ketiga. Hamil pertama keguguran, hamil kedua SC 3 tahun lalu, dan sekarang hamil lagi di umur kehamilan 7 minggu dan mengalami kehamilan ektopik terganggu atau implantasi dari kehamilannya itu bukan di dalam rahim, tapi di luar rahim atau lebih tepatnya di tuba ya. Jadi kehamilan ektopik terganggu itu harusnya perjalanan konsepsi berkembang normalnya ada di dalam rahim. Tapi karena suatu hambatan dan suatu sumbatan, akhirnya numbuhnya malah di tuba. Paling banyak terjadi di tuba, walaupun di daerah-daerah lain di area rahim bisa terjadi, tapi yang terbanyak adalah di tuba. Karena nempel di tuba, tuba itu adalah jalurnya pertemuan antara sperma dan sel telur. Otomatis jalur yang kecil itu kalau dikasih kehamilan, dia nggak bisa menopang kehamilan yang besar. Semakin bertumbuh, semakin tertekan, akhirnya pecah. Ketika pecah, yang terjadi adalah perdarahan di seluruh perut sampai di bawah heparnya, atau ditandai dengan Morrison Push namanya ya. Kehamilan ektopik terganggu ini biasanya kecenderungannya adalah pada pasien-pasien yang dengan faktor-faktor risiko ini. Pertama, bisa terjadi pada pasien-pasien yang memiliki penyakit radang panggul atau pelvic inflammatory disease ya. Jadi karena radangnya tidak diobati, akhirnya kehamilannya tumbuh di tuba. Atau juga penyakit menular seksual karena bakteri atau karena virus ya. Intinya karena penyakit menular seksual yang tidak diobati dengan baik, akhirnya kalau hamil terjadinya kehamilan di luar rahim. Bisa juga karena faktor-faktor lain, misalnya pasien yang pernah sesar. Ternyata faktor resiko dari pasien ini pernah sesar dan pernah arbotus termasuk dalam penelitian menunjukkan itu adalah salah satu faktor resiko pada pasien-pasien yang kena kehamilan ektopik terganggu ini. Kenapa? Karena ternyata pasien yang bekas sesar, jaringan parut yang terjadi pada waktu proses penyembuhan itu bisa jadi menghambat proses perjalanan konsepsi dan akhirnya berkembang di tuba ya. Begitupun abortus atau keguguran, terjadi masalah pada perkembangan pembuahan sel telur dan si spermanya, akhirnya perkembangannya tidak normal dan akhirnya terjadi perkembangan di tuba atau di area lain di luar rahim. Nah, hal itu sebenarnya juga dipicu dengan usia ibu. Usia ibu terlalu muda atau di bawah 20 tahun hamil, usia ibu terlalu tua di atas 35 tahun, semakin banyak anak, otomatis akan semakin resiko juga untuk kena kehamilan ektopik terganggu, dan tentunya masalah-masalah yang terkait dengan penyakit menular seksual, penyakit radang panggul, atau bisa juga dengan pasien yang dulunya pernah punya riwayat kehamilan ektopik terganggu dan berulang lagi. Itu juga sering. Nah, jadi harus hati-hati. Artinya kita harus mawas diri. Kalau sudah hamil ya, gejalanya kehamilan ektopik itu sama dengan gejalanya kehamilan orang-orang pada umumnya hamil, yaitu pertama tidak haid, kedua test pack positif, tapi bedanya dia mengalami nyeri perut yang luar biasa hebat dan juga disertai biasanya dengan flek-flek dari jalan lahir. Tapi dominansinya adalah triasnya 3. Pertama amenore ya atau tidak haid ya. Kedua, pasiennya mengeluh nyeri perut hebat dan flek-flek dari jalan lahir. Artinya kalau sudah begitu, itu adalah suatu kondisi emergensi di mana harus segera datang ke dokter kandungan atau ke rumah sakit terdekat untuk periksa. Nah, memang idealnya ibu hamil di awal kehamilan harus banget USG. Tujuannya apa? Untuk melihat di mana sih kantong kehamilannya. Ketika kantong kehamilannya bukan di dalam rahim tapi di luar rahim dan belum terganggu, artinya belum pecah, bisa lebih cepat dilakukan terapi atau tindakan, bisa laparoskopi atau bisa juga laparotomi, dan tentu resiko mengancam nyawanya lebih kecil dibanding kalau sudah terganggu atau sudah pecah. Nah, gitu. Nah, tata laksananya apa? Kalau sudah kehamilan ektopik terganggu, sudah pecah, sito emergency laparotomi. Artinya dibuka operasi segera ya, dan dicari di mana sumbernya. Nah, pasien saya ini datangnya udah penurunan kesadaran, tensinya udah 90/50, nah dia 120-an, HB-nya pun sudah 7 ya. Terus kemudian juga kondisinya juga sudah tidak normal seperti orang yang bisa diajak ngomong normal, sangat kesakitan luar biasa. Nah, untungnya alhamdulillahnya bisa ditangani dengan baik ya, berkat kerjasama tim tentunya. Sito emergensi secepat-cepatnya kita persiapan darah karena di sini nggak ada darah, jadi otomatis keluarga segera donor darah untuk
penyelamatan dan sambil operasi, sambil dimasukin darah 1000 cc lebih keluar. Begitu dibuka perutnya, darah begitu banyaknya ngucur kayak air mengalir 1000 cc. Dan kita dapatkan sumbernya adalah dari tuba sebelah kanan. Jadi tuba sebelah kanannya langsung kita ikat, kita potong, kita jahit. Tuba sebelah kiri, ovarium, aman semua, normal. Artinya pasiennya insya Allah ya, kalau dengan izin Allah masih bisa hamil dengan normal dan reproduksi pun normal dari ovarium dan tubanya yang sebelah kiri. Oke, jadi hati-hati ibu hamilku semua tercinta, yang namanya hamil trimester awal ini pentingnya segera periksa kehamilan untuk memastikan sebenarnya kehamilan saya dalam rahim apa di luar rahim sih. Kalau di dalam rahim, alhamdulillah periksa lagi. Tapi kalau misalkan di luar rahim, segera dokter bisa melakukan tindakan sedini mungkin. Dokter Amira, love you all. Selamat berbuka puasa sedikit lagi nih. Kalau di Papua buka puasa tinggal 3 jam lagi. Kalau di Jawa atau di Jakarta mungkin sekitar 5 jam lagi ya. Dadah dokter Amira.